Shalom, kita sudah ngebahas dalam program Living in Wisdom sebelumnya tentang raksasa. Dan pada kesempatan episode ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari Alkitab tentang dari mana munculnya raksasa di bumi seperti yang kita ketemukan ayat-ayatnya di dalam Alkitab kita. Tentu ukurannya adalah Alkitab ya. Sebab kalau kita mau belajar tentang ini di luar Alkitab banyak sekali. Dan karena yang kita imani sebagai kebenaran adalah firman Tuhan, yakni Alkitab, maka kita batasi diri dengan apa yang ada di Alkitab saja. Dan Alkitab mengatakan bahwa nenek moyang dari raksasa itu bernama Nephilim. Seperti saya bilang, ada banyak penjelasan di luar Alkitab yang memiliki deskripsinya sendiri, penjelasannya sendiri tentang apa yang disebut dengan makhluk yang namanya Nephilim ini. Tapi kembali, kita hanya belajar membahasnya dari Alkitab. Dan saya rasa apa yang Alkitab paparkan soal Nephilim itu more than enough. Jadi kita siapkan diri kita dan kita coba belajar, tanya dari Alkitab, mencari dari Alkitab tentang apa yang dimaksudkan dengan Nephilim itu. Ya, kita akan masuk dalam pembahasan Nephilim, saudara. Asal dari Nephilim itu apa sih? Ya. Nah, kata Nephilim itu kata yang kita bisa ketemu dalam bahasa asli Perjanjian Lama, yakni bahasa Ibrani, tepatnya berada dalam Kejadian 6 ayat 4. Sekali lagi, kita akan ketemu kata Nephilim ini dalam Alkitab yang berbahasa asli, berbahasa Ibrani, ya. Yang kita pegang hari-hari ini dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, itu Alkitab terjemahan. Maka ada beberapa terjemahan yang masih memakai nama Nephilim, ada yang sudah menerjemahkannya sesuai apa yang dipahaminya dalam bahasa setempat, saudara. Nah, kata Nephilim ini kita lihat dalam terjemahan Lembaga Alkitab, itu diterjemahkan menjadi kata Indonesia apa? Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, inilah pertama kali kata Nephilim muncul di Alkitab kita, saudara. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kata ini diterjemahkan menjadi orang-orang raksasa. Memang agak rancu ya dengan apa yang sudah saya paparkan kemarin di episode sebelumnya soal raksasa. Tapi saya berharap nanti setelah saya keluarkan penjelasannya slide by slide, saudara akan mengerti perbedaan antara Nephilim dengan keturunan Nephilim, raksasa dengan keturunan raksasa. Sama-sama kita coba lihat lebih dalam lagi. Nah, Nephilim ini berasal dari kata dasar Ibrani nafal, saudara. Yang secara harafiah ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, nafal itu berarti to fall atau jatuh gitu, saudara. Ya. Dan kata Nephilim ini di Alkitab Perjanjian Lama, karena ini bahasa Ibrani, tentu hanya ada di Perjanjian Lama. Karena Alkitab berbahasa asli Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa Yunani. Ya, bahasa asli Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani. Dan kata Nephilim ini kata yang tidak banyak digunakan oleh Perjanjian Lama yang berbahasa asli bahasa Ibrani, saudara. Saya hanya menemukan 3 kali kata Nephilim ini muncul di bilangan atau di Alkitab kita. Pertama tadi di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang diterjemahkan menjadi orang-orang raksasa oleh Lembaga Alkitab Indonesia.
Dan dua kata Nephilim berikutnya di Alkitab Perjanjian Lama kita bisa ketemu dalam Bilangan 13 ayat 33. Kita akan baca ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah, di Bilangan 13 ayat 33 ada dua kali penggunaan kata Nephilim yang diterjemahkan dengan konsisten oleh LAI dengan orang-orang raksasa. Jadi hampir sama dengan yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat 4. Berarti Nephilim oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi kata Indonesia orang-orang raksasa. Nah, menariknya dalam Bilangan 13 ayat 33 ini mengatakan begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Juga kami lihat di sana Nephilim, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari Nephilim. Berarti ada Nephilim, ada keturunan Nephilim. Dalam hal ini adalah orang enak. Dan tentang orang enak itu seperti apa, keturunan raksasa itu seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat video sebelum episode ini di Living in Wisdom sebelumnya. Nanti link videonya akan saya taruh di kolom komentar atau di kolom deskripsi, saudara ya. Jadi kita akhirnya mengerti bahwa kata Nephilim yang cuma 3 kali di Alkitab kita, yakni di Kejadian 6 dan Bilangan 13 ini, itu mengindikasikan ada yang benar-benar Nephilim dan ada yang keturunan Nephilim. Keturunan Nephilim ini salah satu yang terkenal di Alkitab adalah orang enak. Selain ada orang Emim, orang Refaim yang sudah saya panjang lebar jelaskan dalam video sebelumnya. Nah, dari Bilangan 13 ayat 33 yang barusan saya baca untuk saudara tadi, ada kemungkinan besar, saudara, terdapat Nephilim sebelum air bah, dan ada Nephilim dalam hal ini keturunan Nephilim, orang-orang enak dalam Bilangan 13 ayat 33 itu, yang hidup setelah air bah. Jadi yang namanya keturunan orang enak, orang Refaim, orang Emim, itu adalah keturunan Nephilim yang hidup setelah air bah. Sedangkan Nephilim sendiri dalam Kejadian 6 ayat 4 itu ada sudah sebelum air bah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami sekarang sebelum air bah sudah ada Nephilim, dan setelah air bah pun keturunan Nephilim itu masih ada di bumi ini. Jadi yang saya mau katakan berdasarkan apa yang sudah saya munculkan dalam slide-slide sebelumnya, Nephilim itu bukan mitologi atau bukan mitos. Nephilim itu fakta. Seperti raksasa itu fakta, Nephilim pun adalah fakta. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 4 tadi, Nephilim itu adalah the mighty man. Orang-orang yang dikatakan gagah perkasa. Dan orang enak dalam Kejadian 6 ayat 4 tadi dikatakan dengan jelas sebagai berasal dari Nephilim. Atau keturunan dari Nephilim. Keturunan dari raksasa menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, perhatikan kembali Kejadian 6 ayat 4. Saya sudah membaca berkali-kali. Saudara bisa nanti cross-check lagi di Alkitab saudara. Karena saya hanya memakai di Alkitab, jadi mestinya saudara gampang untuk meng-cross-check apa yang saya ajarkan ini dari Alkitab kita. Dari Kejadian 6 ayat 4 tadi, dikatakan Nephilim sudah ada di bumi ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi Nephilim sudah ada, tampaknya dari kalimat di Kejadian 6 ayat 4 tadi, sudah ada sebelum ya anak-anak Allah mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Itu penafsirannya. Ya. Kemudian menurut Kejadian 6 ayat 4, itu juga ada yang menafsirkan bahwa Nephilim itu ada karena anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Jadi Nephilim itu ada karena anak-anak Allah mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Kemudian ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa Nephilim itu ada dan tetap ada sesudah anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, saudara, dari 3 yang saya
bahas poinnya barusan, saya mengikuti yang poin kedua dan poin ketiga. Kenapa? Karena kalau Nephilim itu sudah ada ketika anak-anak Allah kawin mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, berarti pertanyaannya lebih besar, tanda tanyanya lebih besar. Kalau Nephilim sudah ada sebelum Kejadian 6 ayat 4, sebelum anak-anak Allah menghampiri atau kawin mengawinkan dengan anak-anak manusia, siapakah Nephilim itu? Karena kita tahu dalam Kejadian 6 itu dengan Kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan Adam, Kejadian 2 ketika Adam dimasukkan di Taman Eden dan seterusnya, itu dunia ya mungkin tidak begitu lama. Nah, di antara keturunan Adam itu kok tiba-tiba muncul Nephilim begitu. Yang dikatakan tadi orang yang gagah perkasa, dan dalam terjemahan LAI itu menggunakan kata Indonesia raksasa. Lah, dari mana raksasa itu? Jadi akan menjadi pertanyaan yang besar, saudara. Kalau Nephilim atau raksasa itu sudah ada sebelum anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Jadi, kalau itu yang kau pahami, kita hanya bisa menebak-nebak saja, ya. Kira-kira Nephilim itu dari mana? Makanya nggak heran, saudara, ada banyak orang di luar sana yang menafsirkan Nephilim dari buku-buku di luar Alkitab, itu mengatakan bahwa Nephilim itu adalah setengah alien atau makhluk luar angkasa yang datang ke bumi di masa bumi masih usia muda. Kemudian alien itu kawin mengawinkan dengan perempuan manusia, dan akhirnya lahirlah Nephilim. Ya, saudara ya. Itulah yang ditafsirkan oleh banyak orang di luar sana. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nephilim itu sebenarnya ya adalah alien, makhluk luar angkasa. Ya, kalau saudara pegangannya buku-buku di luar Alkitab, ya saya mau bilang apa? Ya, saya namanya penafsiran ya ngangguk-ngangguk aja. Apalagi kalau saudara memakai dokumentasi atau sebuah literatur yang kredibel gitu. Ya, cuma problemnya kan saya adalah seorang pelayan Tuhan dan saya harus mengajarkan Alkitab. Maka yang tidak ada di Alkitab tidak sesuai dengan Alkitab, dan terlebih literatur itu memang literatur yang di luar Alkitab, ya saya hanya mendengarkan saja tapi tidak mengaminkan. Nah, saya memahami Nephilim itu ada gara-gara anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu. Dan mereka tetap ada setelah Tuhan membunuh semua makhluk yang bisa bernafas dengan air bah di Kejadian pasal 6. Nah, saudara, ini yang saya pahami. Nah, penafsiran yang umum tentang anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Jadi, ketika kita mau mendalami soal Kejadian pasal 6, di mana ada kata anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia yang cantik-cantik, maka kebanyakan ya penafsiran umum, penafsiran yang aman gitu ya, anak-anak Allah ini adalah keturunan Set. Bapak Ibu tahu bahwa Adam dan Hawa punya Kain dan Habel, kemudian Habel dibunuh oleh Kain, dan kemudian Set lahir sebagai pengganti Habel, dan dikatakan Set ini merupakan gambar dan rupa dari Adam. Sehingga banyak orang penafsir Alkitab yang mengatakan bahwa Set ini adalah keturunan Adam yang berusaha untuk kembali dalam jalannya Tuhan. Set adalah keturunan Adam yang berusaha untuk hidup dekat kembali dengan Tuhan setelah orang tuanya ini jatuh dalam dosa. Nah, itu yang dipahami orang tentang anak-anak Allah. Banyak orang berpendapat begini karena kita, orang percaya, sering disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita yang mengimani diri kita adalah anak-anak Allah, kayaknya tidak kesulitan untuk memahami bahwa Set itu adalah anak-anak Allah. Keturunan Set adalah anak-anak Allah. Cuma meskipun demikian kita harus mengkritisi statement yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunannya Set, atau anak cucu yang lahir dari garis Set. Kenapa begitu? Karena di Alkitab kita tidak pernah ada satupun kalimat, ayat, pasal, kitab yang mengatakan bahwa keturunan Set secara literal di Alkitab ditulis sebagai anak-anak Allah. Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu memahami bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, kalau Bapak Ibu Saudara menafsirkan atau mengikuti pandangan pendeta
bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, maka saya berani pastikan itu berada dalam area tafsir. Bukan Alkitab yang berkata. Karena saya tidak pernah menemukan ada kalimat yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Atau ada statement di Alkitab, keturunan Set itu adalah anak-anak Allah. Nggak ada. Jadi yang mengatakan anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, sebenarnya itu adalah tafsir mereka. Lalu bagaimana dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik? Ini penafsiran yang umum. Penafsiran yang bagi saya memang cukup aman. Dan ini menjadi pemahaman yang mayoritas ketika para teolog mendalami soal Kejadian 6 atau mendalami soal Nephilim ini. Yang mengatakan bahwa anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu adalah keturunan Kain. Adam punya 2 anak yang disebutkan secara literal. Ada Habel tentunya, tapi Habel sudah mati. Sedangkan anak-anak Adam dan Hawa lain hanya disebutkan mereka memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan. Banyak anak laki-laki dan anak-anak perempuan, tapi tidak disebutkan namanya. Maka kalau Set itu adalah anak-anak Allah, keturunan Adam dari garis Set ini disebut anak-anak Allah, maka orang-orang yang memahami penafsiran seperti itu mengatakan bahwa anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini adalah keturunan Kain. Maksudnya, keturunan Adam yang sudah hidup dalam dosa, bergelimbangan dalam dosa, dan terkutuk karena dosa. Mereka mengatakan demikian karena Kain adalah pembunuh Habel. Jadi keturunannya itu mewarisi kutuk dosa. Maka inilah penafsiran yang umum bahwa anak-anak Allah adalah keturunan Set, sedangkan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik adalah keturunan Kain. Sekali lagi, kalau saudara menafsirkan begitu, ya sah-sah saja. Dan saya tentu menghormati tafsiran saudara. Tapi mestinya saudara mengkritisi kalau saudara memahami hal itu. Kenapa harus begitu? Karena baik keturunan Set maupun keturunan Kain, ini kan keturunan Adam, sama-sama manusia. Jadi kalau keturunan Set itu laki-lakinya, keturunan Kain itu anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, laki-laki dan perempuan yang manusia ini bagaimana mungkin kemudian lahir dari pernikahan seperti ini Nephilim, atau yang diterjemahkan oleh LAI menjadi raksasa. Bagaimana mungkin laki-laki manusia menikahi perempuan manusia, kemudian anak mereka raksasa. Kayaknya itu tidak pernah terjadi hari-hari ini. Saya nggak pernah melihat ada orang tua yang manusia normal, kemudian anaknya itu raksasa. Seperti yang Alkitab katakan, kalau kau sudah mengikuti episode sebelumnya soal raksasa, Alkitab mengatakan tinggi raksasa sekitar 3-4 meter. Di Indonesia saja orang yang memiliki tinggi badan 2 meter saja masih hitungan jari. Apalagi kalau ada yang memiliki tinggi 3-4 meter, saya rasa itu menjadi sesuatu yang yang mustahil, kata Sri Mulat zaman dulu, saudara. Apakah tidak ada keturunan Set, laki-laki, yang dianggap anak-anak Allah ini, yang kemudian kawin-mengawinkan dengan perempuan yang juga berasal dari keturunan Set? Sebab Alkitab katakan setelah Kejadian 6 ayat 4, anak-anak Allah menikahi anak-anak manusia, kemudian Tuhan melihat bahwa semua manusia yang ada zaman itu isi hatinya jahat. Makanya Tuhan ingin membunuh semua manusia. Kalau anak-anak Allah semuanya menikahi anak-anak perempuan manusia, kalau keturunan Set semuanya menikahi keturunan Kain, masakan tidak ada sesama keturunan Set, laki-laki perempuan, sesama keturunan Set yang hidup kawin-mengawinkan? Bukankah zaman itu perkawinan incest, perkawinan sedarah masih bisa? Lalu kalau ada anak laki-laki atau anak-anak perempuan, atau laki-laki dan perempuan yang keturunan Set saling kawin-mengawinkan, masakan mereka akhirnya menjadi manusia yang jahat kalau Bapak Ibu memahami bahwa keturunan Set itu adalah anak-anak Allah? Sebab kalau laki-laki keturunan Set yang adalah anak-anak Allah menikahi perempuan keturunan Set yang juga ada anak-anak Allah, maka mestinya generasi seterusnya keturunan mereka adalah anak-anak Allah. Hidup benar, hidup kudus. Tapi faktanya dalam Kejadian 6 setelah ayat 4, Alkitab jelas mengatakan seluruh isi hati manusia, termasuk keturunan Set di situ, adalah jahat. Bagaimana mungkin kita kasih stempel anak-anak Allah itu adalah keturunan Set,
Sedangkan ayat di bawahnya mengatakan bahwa seluruh manusia isi hatinya jahat, sehingga Tuhan ingin membunuh semua manusia dengan air bah. Jadi, ini fakta Alkitab. Bahwa semua manusia, kata Alkitab di Kejadian 6 itu isi hatinya jahat sehingga mau dibunuh Tuhan. Maka kalau saudara memahami seperti saya memahami, itu gugurlah pandangan yang mengatakan bahwa anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 4 itu adalah keturunan Set. Ya. Sebab bagi saya nggak masuk akal semua keturunan Set laki-lakinya menikahi anak-anaknya Kain. Mestinya ada keturunan Set yang laki-laki kawin mengawinkan juga dengan keturunan Set yang perempuan. Dan kalau anak-anak Allah ini saling kawin mengawinkan dengan anak-anak Allah lainnya, masa akan lahir bukan anak-anak Allah? Kalau benar masih ada anak-anak Allah yang hidup dari keluarga garis Set ini, masa akan mereka akhirnya dibunuh Tuhan juga dalam peristiwa air bah? Jadi, saya menemukan ini karena saya mengkritisi Alkitab, saudara. Dan saya berharap saudara juga mengkritisi Alkitab supaya kebenaran yang muncul. Nah, saya memiliki penafsiran lain. Tentu saya harus akui ini bukan penafsiran orisinil saya. Penafsiran ini dipengaruhi oleh banyak teolog di luar sana. Tentu mungkin ada beberapa bagian yang saya ditambahkan hikmat khusus oleh Tuhan. Tapi secara garis besar, ini bukan penafsiran orisinil saya. Ini adalah penafsiran yang banyak diikuti oleh para teolog Alkitab di luar saya. Di luar sana, di dunia ini. Bahkan dari tahun-tahun yang jauh sebelum 2022 ini, penafsiran ini juga sudah ada. Yuk, kita ikuti ya. Anak-anak perempuan manusia itu adalah anak-anak keturunan Adam. Karena semua keturunan Adam, ya itu adalah anak-anak manusia. Ya. Kalau kita membaca di Alkitab, keturunan Adam itu adalah Kain dan Habel, Kejadian 4 ayat 1 dan 2. Keturunan Adam berikutnya adalah Set, yang muncul di Kejadian 5 ayat 3. Kemudian di Kejadian 5 ayat 4, setelah Set lahir, Adam dan Hawa melahirkan anak-anak lainnya. Banyak anak laki-laki dan banyak anak perempuan. Inilah semua keturunan Adam. Sebagai keturunan Adam, baik dari garis Kain, baik dari garis Habel. Kalau Habel misalnya punya anak, baik dari garis Set, baik dari garis anak-anak laki-laki dan perempuan Adam lainnya, lah mereka sebenarnya mewarisi pohon keluarga yang namanya keturunan Adam atau marga Adam. Dan Bapak Ibu harus paham bahwa Adam itu adalah manusia. Jadi kalau Bapak Ibu memahami ya di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahwa Adam itu diterjemahkan menjadi manusia. Dalam Kejadian 1, Kejadian 2, ketika Bapak Ibu ketemu kata manusia di situ, maka kalau kita melihat bahasa asli Perjanjian Lama yakni Ibrani, maka digunakan kata ha-Adam, manusia itu. Jadi saudara, keturunan manusia, anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, ini adalah keturunannya dari Adam. Anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu bisa dari keturunannya Kain, bisa dari keturunannya Set, bisa dari keturunannya anak laki-laki dan perempuan Adam lainnya. Atau kalau Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan program episode Living in Wisdom tentang Adam yang lain atau istri Kain yang sudah saya munculkan di beberapa waktu yang lalu, nanti linknya juga saya kasih di deskripsi. Saya menafsirkan bahwa Adam di Kejadian 1 dengan Adam di Kejadian 2 itu hidup dalam periode waktu yang berbeda. Nanti lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa ikuti tafsiran saya soal Kejadian 1 dan Kejadian 2 yang berkaitan dengan Adam dalam video Adam yang lain dan juga dalam video istri Kain. Nah, kalau Bapak Ibu memahami demikian bahwa semua manusia yang ada di Kejadian 6 itu adalah keturunannya Adam. Di Kejadian 6 ayat 4, anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu adalah semuanya keturunan Adam. Jadi nggak bisa hanya dikatakan itu keturunan Kain. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan begitu.
Jadi tafsiran yang mengatakan bahwa anak-anak perempuan yang manusia yang cantik-cantik itu keturunan Kain, dan tafsiran yang mengatakan bahwa anak-anak Allah itu keturunan Set, sekali lagi tafsiran yang menurut saya cukup berani karena tidak punya landasan ayat apapun di Alkitab kita. Nangkep ya saudara ya? Kalau kita sudah sepakat bahwa anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu adalah semua perempuan keturunan Adam, baik dari garis Kain, baik dari garis Set, maupun anak-anak Adam lainnya, maka pertanyaan setelahnya adalah, siapakah anak-anak Allah itu? Siapakah anak-anak Allah yang menikahi atau kawin mengawinkan, bahasa terjemahan LAI, menghampiri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu, sehingga dari perkawinan ini lahir Nephilim? Siapakah anak-anak Allah itu? Nah, terminologi atau frase anak-anak Allah, Bene Elohim dalam bahasa Ibraninya, itu di Alkitab Perjanjian Lama hanya muncul 3 kali, saudara. Dan semuanya ada di kitab Ayub. Bene Elohim. Itu semuanya ada di kitab Ayub. Kita perhatikan dulu, saudara. Ayub 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, Bene Elohim, yang saya kasih huruf warna ungu itu. Bahasa aslinya Bene Elohim, anak-anak Allah. Menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ada terminologi anak-anak Allah di Kejadian 6 ayat 4. Dan anak-anak Allah selain di dalam Kejadian 6 ayat 4 tadi, itu hanya ada kita temukan kata Bene Elohim atau anak-anak Allah ini dalam kitab Ayub pertama ayat 6 yang sudah kita baca. Dan kemudian Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang kalau Bapak Ibu nanti membaca ayat satunya, demikian firman Tuhan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Datanglah Bene Elohim menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa kata yang saya kasih warna ungu, anak-anak Allah atau Bene Elohim ini, itu dalam konteks Ayub 1 ayat 6, Ayub 2 ayat 1, itu bicara mengenai keberadaan mereka dalam rapat kurang lebih ya, persidangan kurang lebih ya, atau perkumpulan gitu ya, yang ada di surga. Karena dikatakan menghadap Tuhan. Nah, kita tahu secara logika sederhana saja, menghadap Tuhan dalam konteks perjanjian lama, di mana Tuhan itu tidak seperti pemahaman perjanjian baru, bisa kita undang dan tinggal dalam hati kita. Ya, Tuhan itu hanya bertahta di tempat-tempat tertentu saja. Setelah ada Taurat dan setelah Sinai, Tuhan bertahta di atas kerubim, di atas tabut perjanjian. Tapi sebelum peristiwa Sinai, Tuhan bertahta di surga. Berarti anak-anak Allah dalam Ayub 1 dan Ayub 2 ini bicara mengenai mereka yang ada di surga. Karena yang bisa menghadap Tuhan dan Tuhan tahtanya di surga tentu adalah penghuni surga. Ayub 38 ayat 7. Kembali di Ayub ada kata anak-anak Allah. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dengan semua anak-anak Allah bersorak-sorai. Kalau Bapak Ibu sudah membaca konteks, nanti tentu baca ya di rumah ya supaya bisa melihat konteksnya. Ayub 38, itu adalah peristiwa ketika Tuhan membentuk bumi, menciptakan bumi. Dan ketika Tuhan menciptakan bumi dikatakan, anak-anak Allah bersorak-sorai. Kalau Bapak Ibu membaca sesuai konteksnya, memperhatikan tentang kalimat-kalimat yang ada di ayat Ayub 1, Ayub 2, Ayub 38, maka anak-anak Allah di sini, Bene Elohim di sini, anak-anak Allah yang bisa menghadap Tuhan di surga, anak-anak Allah yang tinggal di surga, tentu ini bicara mengenai makhluk yang namanya malaikat itu, penghuni surga. Maka saya mengikuti tafsiran yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat. Nah saudara, jadi anak Allah ini menunjuk pada makhluk rohani. Kalau Bapak Ibu nanti membaca Daniel 3 ayat 25, kita baca terlebih dahulu saja ya. Daniel 3 ayat 25, katanya, tapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.
Ini peristiwa mengenai Sadrak, Mesak, Abednego yang dituduh tidak menghormati raja, tidak mau menyembah patung raja, sehingga akhirnya meskipun raja mengasihi mereka, Sadrak, Mesak, Abednego itu dilempar ke perapian yang menyala-nyala oleh api yang panas. Niat orang-orang ini ingin membunuh Sadrak, Mesak, Abednego karena ngiri. Karena Sadrak, Mesak, Abednego dikatakan Alkitab di kitab Daniel pandai, cerdas, jauh melebihi orang-orang pintar di Babel. Tapi ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke goa api ini, raja dan orang-orang di sekitarnya melihat ada orang keempat yang dimasukkan 3 orang, tapi yang ada mereka lihat dalam goa api yang menyala-nyala itu adalah 4 orang. Dan 1 orang selain Sadrak, Mesak, Abednego nampaknya rupanya seperti Bar Elahin, Lebar Elahin atau anak dewa. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami siapakah anak-anak Allah dalam Kejadian 6 ayat 4. Maka Bapak Ibu kalau membaca Ayub, kalau Bapak Ibu membaca Daniel 3 ini, maka mestinya kesimpulannya sama dengan apa yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Bene Elohim, anak-anak Allah itu adalah malaikat, anak dewa, makhluk spiritual, sebab mereka bisa menghadap Tuhan di surga. Dan dalam konteks Daniel, dimasukkan 3 orang, tapi yang kelihatan 4 orang. Maka 1 dianggap seperti anak dewa karena bercahaya. Masih meragukan bahwa Bene Elohim ini adalah malaikat? Coba kita baca lagi. Mazmur 82 ayat 1-7. Saya baca buat saudara. Allah berdiri dalam sidang ilahi, berarti ada sidang ilahi. Seperti mirip dengan Ayub 1 dan Ayub 2 tadi. Di antara para Allah, Allahnya kecil, ya, berarti penghuni surga, bisa malaikat dan juga penghuni surga lainnya. Di antara para Allah, ia menghakimi. Allah yang benar menghakimi, I-nya besar. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah, kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Perhatikan yang saya kasih huruf warna ungu. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Perhatikan kalimat terakhirnya. Jelas ini bukan manusia. Karena kalimatnya, namun seperti manusia, kamu akan mati. Berarti ini adalah makhluk yang bukan manusia, yang sebenarnya itu diciptakan dalam kekekalan, tidak mungkin mati. Tapi akhirnya seperti manusia, kamu akan mati. Dan kalau kita lihat kalimat di atasnya, ada kalimat yang warnanya ungu, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan Ubene Elohim. Kamu adalah anak-anak yang maha tinggi. Hampir mirip Ubene Elohim dengan Bene Elohim. Bene Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi anak-anak Allah, sedangkan Ubene Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi anak-anak yang maha tinggi. Kalau kau sudah membaca Mazmur 82 ayat 1-7 ini, itu kita bisa simpulkan para Allah yang adalah anak-anak Allah. Ubene Elohim, anak-anak yang maha tinggi. Ada yang bersikap tidak baik pada manusia. Mereka tidak melayani orang lemah, anak yatim, nggak membela seorang yang sengsara, tapi bahkan memihak kepada orang fasik, memihak kepada orang lalim dan sebagainya. Ya, ada anak-anak Allah, Ubene Elohim ini, malaikat ini, makhluk surgawi yang tidak bersikap baik terhadap manusia, dan akhirnya akibat perbuatan mereka ini, mereka akan mati seperti layaknya manusia. Anak-anak Allah yang maha tinggi ini, meskipun diciptakan dalam kekekalan, tapi karena tidak bersikap baik terhadap manusia,
mereka ini seperti manusia akhirnya bisa mati. Perhatikan baik-baik. Kalau nanti sudah saya lengkapi slide ini, ada baiknya Bapak Ibu membaca konteks Mazmur 82 ini supaya bisa melihat kontekstualnya dari apa yang saya munculkan. Nah, artinya apa, saudara? Artinya, dari semua yang sudah saya paparkan tadi, saya tidak memahami anak-anak Allah itu adalah keturunan Set. Saya tidak bisa memahami anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu keturunan Kain. Yang saya pahami, anak-anak Allah, Bene Elohim, itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh ke dalam dosa. Ingat, kata Nephilim berasal dari kata nafal, yang artinya yang jatuh. Jadi anak-anak Allah ini adalah malaikat yang menghampiri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini tentu adalah semua perempuan keturunannya Adam dan Hawa. Mau dari garisnya Kain kek, mau dari garisnya Set kek, mau dari garis anak-anak yang lain dari Adam dan Hawa, semua mereka adalah anak-anak manusia, anak-anak Adam. Dan Alkitab mengatakan malaikat-malaikat ini tertarik secara seksual dengan anak-anak Adam yang perempuan dan khususnya yang cantik-cantik. Mereka inilah yang kawin mengawinkan. Kalau saudara berkata demikian, ya, kalau saya mengajar demikian, pasti pandangan kita ini akan diserang oleh orang Kristen lainnya yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Mana bisa malaikat itu kawin mengawinkan dengan manusia? Coba kita pikirkan dalam. Di mana kalimat malaikat itu tidak kawin mengawinkan? Itu ada di Matius 22 ayat 30. Kita baca Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ini kan konteks ceritanya tentang ada orang yang bertanya, ada perempuan kawin dengan laki-laki, laki-lakinya mati tanpa anak, terus adiknya naik, menjadi suami, naik ranjang, adiknya ini kemudian kawin dengan perempuan yang sama, tidak punya anak, adik yang pertama ini mati, sampai 7 laki-laki sedarah sekandung ini kawin dengan perempuan yang sama, dan mereka semuanya mati tanpa punya anak, dan akhirnya perempuan yang satu itu mati juga. Terus ditanya, lalu siapa yang menjadi suami oleh orang Saduki kepada Yesus? Perempuan ini dalam kekekalan. Ya, dan Tuhan menjawabnya, nggak gitu, kamu sesat. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Inilah landasan Alkitab yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, saudara perhatikan kalimatnya dengan jelas. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Tidak titik. Masih ada kalimat berikutnya. Di surga. Jadi di surga memang malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di surga malaikat tidak kawin mengawinkan. Di surga, di tempat di mana memang tempat yang sehakikat dengan malaikat, yakni kekal, malaikat itu tidak diciptakan dengan tujuan untuk beranak pinak atau kawin mengawinkan. Malaikat itu dipahami oleh kita orang percaya sebagai makhluk rohani, tidak punya badan di surga, seperti kita punya badan daging dan darah ketika hidup di bumi ini. Makhluk roh mereka. Maka di surga mereka memang tidak kawin mengawinkan. Makanya ditekankan oleh Tuhan Yesus, hidup seperti malaikat di surga. Ya, kritis itu penting, saudara. Lalu bagaimana kalau malaikat tidak di surga? Kalau malaikat di surga tidak kawin mengawinkan, bisakah malaikat tidak hidup di surga? Nah, saudara, jadi inilah anak-anak Allah itu. Ya. Anak-anak Allah ini adalah malaikat yang meninggalkan surga. Ada ayatnya, Pak, dalam Yudas 1 ayat 6. Kita baca ya, Bu ya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka.
Tetapi perhatikan, yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, saudara, perhatikan baik-baik bahwa di dalam Yudas 1 ayat 6 ini, ada malaikat-malaikat yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Malaikat itu diciptakan di tempat kediaman yang namanya sorga. Di sorga, malaikat tidak kawin dan tidak dikawinkan, tidak kawin mengawinkan di surga. Tapi berdasarkan informasi Alkitab dalam Yudas 1 ayat 6, ada malaikat yang meninggalkan tempat kediaman mereka, berarti tidak tinggal lagi di surga. Kalau tidak tinggal di surga, berarti di mana? Ya di bumi. Karena dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan apa? Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, hasamayim. Langit terjemahan LAI, tapi hasamayim juga bisa berarti sorga. Tuhan menciptakan surga dan bumi. Berarti kalau ada malaikat meninggalkan surga, tempat lain selain surga, tempat lain selain langit, tempat lain selain hasamayim adalah bumi. Jadi ada malaikat yang dengan sadar, saudara, meninggalkan sorga dan tinggal di bumi. Bene Elohim ini, anak-anak Allah ini, mereka sengaja berbuat dosa. Sebab ada kalimatnya dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Bapak Ibu baca ya, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi 2 Petrus 2 ayat 4 ini jelas ada kalimat yang mengatakan malaikat-malaikat berbuat dosa. Inilah yang saya hubungkan dengan Yudas 1 tadi, malaikat-malaikat yang dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman mereka. Mereka Tuhan taruh di surga, dan mereka memilih meninggalkan surga untuk tinggal di bumi. Mereka melawan kehendak Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah atau materi program The Living Wisdom dalam bahasa Ibrani, dosa adalah kata ah dalam bahasa Ibrani. Kata ah itu artinya melawan Tuhan, menentang Tuhan. Malaikat yang Tuhan taruh di surga, terus beberapa mereka meninggalkan surga untuk tinggal di bumi, memilih untuk hidup di bumi, bukan di surga, itu sudah melawan Tuhan. Itu sudah kata ah Tuhan. Itu sudah berdosa. Jadi malaikat-malaikat ini yang meninggalkan surga dengan sadar ini, itu bukan mengikuti Satan. Kalau Bapak Ibu membaca Wahyu 12 ayat 7-9, kalimatnya kan begini. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bene Elohim yang ada di Kejadian 6, yang kawin mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik ini. Kata Yudas 1 dan juga kata 2 Petrus 2, ini malaikat-malaikat yang dengan sadar meninggalkan sorga, melawan Tuhan, dan memilih untuk tinggal di bumi. Mereka tidak termasuk malaikat-malaikatnya si naga ini. Sebab naga dan malaikat-malaikatnya ini, mereka tidak dapat tempat lagi di surga, dan mereka dilemparkan ke bumi. Mereka dipaksa untuk keluar tinggalkan surga dan menuju ke bumi. Mereka adalah orang yang dipaksa keluar dari sorga. Sedangkan Bene Elohim yang ada di Kejadian 6, Yudas 1, dan juga 2 Petrus 2, ini adalah malaikat-malaikat Tuhan yang dengan sadar, bukan diusir, dengan sadar meninggalkan sorga dan lebih tertarik untuk tinggal di bumi. Nah, dari sini saya yakin Bapak Ibu punya pemahaman baru. Sebab banyak orang Kristen di luar sana yang mengatakan bahwa semua setan itu
semua fallen angel itu anak buahnya Satan? Saya berani bilang tidak. Ya, nanti dalam program Living Wisdom berikutnya saya akan jelaskan, karena saya sedang membuat materinya soal dunia roh ini, saudara. Nah, Bene Elohim ini, mereka mengejar kepuasan yang tak wajar. Kalau kita membaca Yudas 1 ayat 6-7. Ya, tadi saya bilang ada Yudas pasal 1, kemudian ini kok tiba-tiba Yudas 6-7, karena Yudas itu cuma satu pasal. Ya, jadi kita lihat ayat 6, ayat 7. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Inilah Bene Elohim itu. Malaikat-malaikat, anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dengan telanjang dalam Yudas 6 dan 7, Yudas ayat 6 dan 7, Yudas 1 ayat 6 dan 7, karena nggak ada pasal 2, hanya satu pasal. Ya. Inilah dia, malaikat-malaikat yang meninggalkan sorga, seperti Sodom dan Gomora. Bapak Ibu perhatikan yang saya kasih huruf warna putih. Dan melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Jadi inilah Bene Elohim itu. Bene Elohim ini adalah bapak dari Nephilim. Dari Nephilim ini kemudian memiliki keturunan orang Enak, orang Emim, orang Refaim, para raksasa yang sudah panjang lebar saya paparkan dalam episode sebelumnya. Jadi saudara, saya sangat yakin bahwa Bene Elohim ini adalah malaikat-malaikat yang dengan kesadaran meninggalkan sorga, berbuat dosa dengan sengaja, melawan kehendak Tuhan, meninggalkan surga untuk turun ke bumi karena tertarik dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik seperti Sodom dan Gomora. Mereka melakukan percabulan, perhatikan terjemahan LAI, dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Seharusnya malaikat, sebagai malaikat di surga mereka tidak kawin, tidak dikawinkan, tidak kawin mengawinkan. Itu adalah DNA-nya malaikat. Tapi karena mereka berbuat dosa, karena mereka meninggalkan surga, mereka akhirnya melakukan dosa yang tak terampuni ini. Mengejar kepuasan yang tak wajar, melakukan percabulan, kawin mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Inilah bapak dari Nephilim. Jadi, Bene Elohim ini, nama lainnya sering kita sebut sebagai fallen angel, saudara. Malaikat yang dengan sadar memilih menanggalkan wujud tubuh roh mereka untuk kemudian mengambil wujud manusia, wujud tubuh manusia. Ini bukan sesuatu yang aneh. Kalau Bapak Ibu memperhatikan cerita Sodom dan Gomora, dua malaikat Allah yang diperintahkan ke Sodom dan Gomora untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Ketika sampai di sana, dua malaikat Tuhan ini itu berwujud benar-benar seperti manusia. Dan karena wujudnya benar-benar manusia, dan kalau Bapak Ibu memperhatikan bahasa dalam peristiwa Sodom dan Gomora, mereka menarik tangannya Lot dengan kedua tangan mereka. Artinya mereka punya tubuh fisik manusia. Dan dengan tubuh fisik manusia ini, itu menyebabkan penghuni Sodom dan Gomora tertarik secara fisik dan seksual dengan mereka ini. Semua laki-laki Sodom, Alkitab mengatakan, mengepung rumah Lot dan berkata, berikan orang itu kepada kami untuk kami pakai. Karena kita tahu, orang-orang Sodom sudah terikat dengan homoseksual dan lesbianisme. Melakukan percabulan dengan sesama jenis. Berarti dua malaikat Tuhan itu bukan menampakkan diri dengan kayak pakai sayap, pakai terang gitu ya. Terus juga dalam bentuk roh, tidak. Mereka bisa punya tubuh manusia. Di surga mereka tidak punya tubuh manusia. Tapi ketika mereka diutus Tuhan ke dunia ini,
mereka bisa punya tubuh manusia. Kemudian juga ada contoh di Perjanjian Baru kalau Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu tentu pernah dengar kata legion. Ya, kita tahu legion adalah roh jahat yang banyak jumlahnya, yang menguasai satu tubuh atau manusia yang ada di Gerasa. Ada kotoran, saudara. Kita lanjutin ya. Jadi, legion ini menguasai tubuh seseorang. Jadi ada orang yang dikuasai tubuhnya oleh roh banyak, roh jahat yang banyak yang namanya legion. Orang ini kemudian tidak ada yang bisa menandingi, dirantai-rantainya bisa hancur. Dan ketika orang ini yang dikuasai legion melihat Yesus, mereka berkata, "Jangan usir kami." Terus Yesus bilang, "Lalu izinkan kami masuk ke dalam tubuh babi-babi itu." Dan legion ini akhirnya keluar, orang ini sehat kembali, pulih lagi. Tapi legion, roh-roh jahat yang banyak itu, masuk ke tubuh babi dan akhirnya babi-babi itu kerasukan dan semuanya terjun dari atas tebing, mati. Yang saya mau katakan bahwa roh itu bisa menguasai tubuh manusia. Roh juga bisa menguasai tubuh-tubuh yang lainnya. Bentuk-bentuk fisik lainnya. Jadi, pemahaman bahwa malaikat tidak bisa kawin-mengawinkan, itu terbantahkan, saudara. Karena berdasarkan cerita Lot dan Sodom dan Gomora, dua malaikat Tuhan bisa memiliki tubuh fisik, sehingga akhirnya laki-laki Sodom yang homoseksual itu tertarik secara fisik untuk berhubungan seksual dengan mereka. Berikutnya, roh itu juga bisa menguasai tubuh kita. Sehingga akhirnya kalau roh itu menguasai tubuh seorang manusia, manusia ini menjadi tidak sadar dan tubuhnya dipakai oleh roh itu untuk melakukan apa saja. Termasuk mungkin hubungan seksual. Jadi sangat semakin dipertajam bahwa Bene Elohim dalam Kejadian 6 ayat 4, anak-anak Allah yang kawin-mengawinkan menghampiri anak-anak perempuan manusia itu adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Malaikat-malaikat yang dengan sengaja berbuat dosa, melawan Tuhan dengan meninggalkan tempat kediaman mereka di surga untuk mengejar kepuasan yang tak normal, yakni percabulan, kawin-mengawinkan dengan anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Jadi Nephilim berasal dari hasil perkawinan antara malaikat yang meninggalkan surga dengan mengambil tubuh layaknya manusia dengan anak-anak perempuan keturunan Adam yang cantik-cantik itu. Inilah Nephilim. Nephilim bukan alien. Nephilim bukan keturunan alien. Kecuali saudara mengatakan malaikat itu adalah alien. Silahkan saja. Cuma ya saya tidak memahami malaikat itu alien. Meskipun malaikat itu berasal dari luar angkasa. Ya, karena konsep alien yang sudah masuk dalam pemikiran kita itu ya makhluk luar angkasa seperti Thanos, ya, seperti IF atau UFO dan lain sebagainya. Sedangkan malaikat itu adalah makhluk spiritual yang berada di surga. Inilah asal dari Nephilim. Itu kenapa Nephilim ada di bumi ini. Itu kenapa ada makhluk yang besar yang namanya raksasa di bumi ini. Karena dihasilkan dari hubungan yang tak wajar antara malaikat dan perempuan manusia yang cantik-cantik. Jadi Nephilim itu sesuai dengan akar katanya nafal tadi, artinya jatuh atau rusak. Manusia yang gambar Allah yang sempurna, itu lewat Nephilim menjadi gambar Allah yang rusak. Dari perkawinan yang tidak normal tadi, antara malaikat dengan anak-anak perempuan yang cantik-cantik. Ini bukan saja lahir Nephilim atau raksasa, saudara. Tapi bisa saja dari perkawinan ini, lahir anak-anak dalam bentuk normal. Seperti manusia biasa, karena memiliki ibu manusia normal. Karena anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik itu adalah anak-anak keturunan Adam. Perempuan atau gadis-gadis keturunan Adam. Mereka manusia normal. Ketika perempuan manusia normal ini kawin dengan malaikat, ada setengah gen mereka yang adalah gen manusia. Maka besar kemungkinan lahir di antaranya, nggak semuanya Nephilim, nggak semuanya raksasa, tapi tetap
manusia normal, tapi memiliki gen fallen angel, sehingga tetap rusak gambar Allah ini. Seperti sudah saya jelaskan dalam beberapa episode sebelumnya, ya, saya ternak burung, ya, burungnya sama, cuma beda kelamin saja, tapi tiba-tiba punya anak 1 di antara 3 itu albino. Aneh, bapak ibunya saya lihat biasa, kok anaknya albino. Satu kandang lainnya, saya punya burung albino, jantan betinanya albino. Tapi ketika lahir, kok anaknya normal, nggak albino. Dari sini saya akhirnya punya pemahaman bahwa malaikat yang kawin-mengawinkan dengan manusia, nggak semua anaknya adalah Nephilim atau raksasa. Tapi bisa saja ada salah satu di antaranya, mungkin sebagian besar di antaranya, hanya Nephilim yang minoritas. Mereka adalah manusia-manusia biasa. Tapi yang pasti tidak mungkin antara malaikat dengan gadis perempuan manusia, kemudian lahir malaikat. Karena malaikat itu Tuhan yang menciptakan makhluk rohani, dan malaikat itu tidak kawin-mengawinkan, maka nggak mungkin ada malaikat yang lahir atau tercipta dari sebuah perkawinan. Nangkep ya saudara ya? Jadi ada manusia-manusia yang sebelum air bah ini, tubuhnya manusia, tapi sebenarnya keturunan dari malaikat, fallen angel. Fisik mereka manusia normal, tapi tetap merupakan gambar Allah yang rusak. Karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak normal, yang tidak lazim, yang mengejar kepuasan-kepuasan yang tak normal tadi. Nah, kalau setelah air bah itu masih ada raksasa, masih ada orang-orang enak, masih ada orang-orang refaim, masih ada orang-orang emim, bisa saja salah satu manusia yang masuk ke dalam bahtera Nuh, ya ini ceritanya Nuh lagi kasih korban ketika bahteranya sudah mendarat di pegunungan Ararat, ya. Entah itu Nuhnya, istrinya, atau 3 menantunya, mereka ini merupakan manusia yang seperti ini, yang merupakan keturunan dari fallen angel, malaikat yang jatuh, yang menikahi manusia. Mereka ini merupakan keturunan dari anak-anak Allah yang menghampiri anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Sehingga mereka meskipun badannya manusia biasa, mereka memiliki DNA gambar yang rusak itu, sehingga ketika mereka kawin-mengawinkan dengan Set, Sem, Ham, dan Yafet, kemudian anak-anak mereka, ada satu dari banyak anak mereka yang tak normal dan menjadi raksasa. Coba ya, masuk ya logikasinya saudara ya. Jadi Alkitab bisa dijelaskan dengan logika. Jadi Nephilim adalah makhluk setengah manusia dan setengah manusia malaikat. Ya. Manusia malaikat itu maksudnya malaikat yang menjadi manusia gitu ya. Karena kalau malaikat kan di surga, tidak kawin-mengawinkan. Tapi ketika sudah meninggalkan surga, ya mereka nggak bisa dibilang lagi malaikat, tapi manusia malaikat atau malaikat manusia. Yang memiliki fisik Nephilim itu tinggi, besar, kuat, gagah perkasa. Yang pernah hidup di bumi di masa yang lalu. Kalau kau sudah mengikuti program saya soal raksasa, dan saya mengatakan kepada saudara raksasa itu tingginya 3-4 meter. Dan raksasa itu adalah orang enak, orang refaim, orang emim itu adalah keturunan Nephilim. Maka besar kemungkinan atau bisa saja Nephilim itu tingginya lebih daripada orang enak yang 3-4 meter itu. Mungkin tingginya sekitar 5 meter. Atau mungkin saja tingginya 6 meter. Kita hanya menerka-nerka karena nggak ada informasi apapun soal berapa besar dan tinggi Nephilim. Beda dengan raksasa, keturunan raksasa, yakni orang enak. Raja Og yang sudah ada di program sebelumnya, Goliat yang terkenal di Alkitab kita, itu memiliki tinggi 3-4 meter. Nephilim nggak ada informasi apapun berapa besar dan tingginya mereka. Jadi makhluk yang namanya Nephilim ini akhirnya punah karena air bah. Kalau Bapak Ibu mempelajari di Kejadian pasal 6 setelah air bah, dikatakan bahwa air bah itu menutupi puncak gunung yang tertinggi sampai kurang lebih 7 meter, saudara. Jadi puncak gunung tertinggi di dunia itu semua tertutup oleh air.
Sehingga kalau ada Nephilim sekalipun, dan Nephilim itu berada di puncak gunung tertinggi. Kalau Nephilim itu tingginya sekitar 5-6 meter, dan puncak gunung tertinggi itu ditutupi air sampai 7 meter, kata Alkitab di dalam Kejadian 7, maka Nephilim tentu akan tenggelam, saudara. Andai kata dia bisa berenang sekalipun, Alkitab katakan, air bah itu menutupi seluruh bumi, bukan cuma sehari, bukan cuma 2 hari, tapi berpuluh-puluh hari, saudara. Sehingga tentu tidak ada orang yang kuat berenang sepanjang itu. Sehingga akhirnya Alkitab katakan dalam Kejadian setelah air bah itu, seluruh yang bernafas yang tidak masuk ke dalam bahtera mati. Yang tersisa hanya orang-orang yang ada di dalam bahtera. Yang besar kemungkinan satu di antara mereka itu memiliki darah Nephilim. Sehingga ketika mereka akhirnya selamat dan mengawinkan seperti normal kembali, lahir dari rahim mereka raksasa yang ketika 12 mengintai tanah Kanaan, dikatakan ada banyak orang-orang Nephilim di sana. Ada banyak keturunan-keturunan raksasa di sana. Orang enak mendiami tanah itu. 10 pengintai gentar. Tapi Yosua dan Kaleb berani. Dan memang Alkitab mengatakan, baik Yosua dan Kaleb inilah satu di antara pahlawan Israel yang membunuh banyak orang-orang enak. Yang membunuh keturunan-keturunan Nephilim ini. Tapi Nephilimnya semuanya sudah mati saat air bah. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Semoga lewat program yang singkat ini, Bapak Ibu memahami tentang siapa Nephilim. Dan seperti saya berkata tadi bahwa saya berusaha untuk membahas Nephilim hanya dari Alkitab. Dan yang saya tahu, Alkitab hanya mengatakan yang saya paparkan tadi. Lebih kurangnya mungkin ada satu ayat yang terselip, tapi saya yakin tidak mempengaruhi apa yang sudah saya paparkan kepada saudara. Nephilim adalah keturunan dari anak-anak Allah atau malaikat yang meninggalkan surga dengan sadar, melawan Allah, dan turun ke bumi dengan sadar, bukan mengikuti Satan. Dengan sadar mereka tinggalkan surga, karena tertarik untuk memuaskan nafsu mereka yang tak wajar, yakni percabulan, ketertarikan seksual terhadap anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Dan dari pernikahan yang tak wajar, kata Yudas, kata Petrus ini, mereka akhirnya memiliki keturunan yang bernama Nephilim. Haleluya. Ya, semoga penjelasan saya cukup dipahami, cukup dimengerti, dan saya percaya pemahaman kita soal Nephilim, soal raksasa dengan 2 episode yang sudah saya bagikan membuat kita lebih bisa mengerti tentang raksasa dan juga Nephilim. Semoga semua diberkati, dan kalau diberkati, saya berharap saudara men-sharingkan link video ini kepada semua yang lainnya, supaya yang lainnya juga yang masih bertanya-tanya adakah raksasa atau siapakah Nephilim, mereka tidak berasumsi atau tidak punya kesimpulan dari literatur-literatur yang bukan dari Alkitab, tapi benar-benar melihat dan memahaminya hanya dari Alkitab. Semoga dengan program ini saudara semakin cinta dengan Alkitab, dan cintamu pada Alkitab membuat imanmu semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat malam. Haleluya.